Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil arfa sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah alladzi khassa man syaa ibadihi bil ma'azil hikmiyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam man jalla a'la jalla wa ala wa innahu sallallahu alaihi wasallam jamal asna wa sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wasallikin ala nahjatin fanaluha khairun wa akram. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merayakan, memanjatkan puja serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Ahad, kita telah bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita berkaitan dengan thalabul ilmi dari berbagai kitab. Insya Allah pada saat ini saya digantikan al-adkarnya dengan karya Ibnu Hajar al-Asqalani Mashaihul Ibad. Hadirin jamaah rahimakumullah, salawat serta salam semoga selamanya senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda alam, baginda kita tercinta yang habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para atbat tabi'in hingga sampai pada kita semua. Mudah-mudahan kelak kita dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, semalaman kita mendengarkan lantunan bacaan sholawat yang disampaikan untuk memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tetangga kita yang sebelah. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang selalu membaca sholawat senantiasa. Di dalam sholat kita pun selalu membaca sholawat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, barang siapa yang mencintai baginda Rasulullah SAW, salah satunya adalah memperbanyak membaca sholawat. Sebab dengan membaca sholawat ruddan, nanti Rasul akan menjawab orang yang membacakan sholawat, membacakan salam kepadanya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, salah satu bagian kita, bukti kita cinta kepadanya adalah memperbanyak membaca sholawat. Maulid Nabi atau juga maulud berarti isim maf'ul, yang artinya yang dilahirkan. Berarti yang dilahirkan itu adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau maulid itu dalam ilmu sorok, ilmu tasrif, itu bisa bentuknya isim zaman, maulidan, atau juga bisa isim makan. Isim makan menunjukkan berarti tempat dilahirkannya baginda Rasulullah SAW, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Kalau maulid isim zaman berarti menunjukkan waktu hari dilahirkannya baginda Rasulullah 12 Rabiul Awal. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam maulid itu hanya judul saja, di dalamnya membaca sirah Nabi, membaca sholawat kepada baginda Nabi. Isinya adalah mengagungkan baginda Rasulullah SAW. Kalau Ustaz Adi Hidayat menyampaikan, Bani Israel, orang-orang Nasrani dulu bahagia dan telah dikabarkan akan hadirnya seorang nabi akhir zaman. Mereka bahagia, mereka merasa bangga dan mereka akan menyambut kehadirannya. Tetapi karena lahirnya nabi terakhir itu bukan dari orang-orang Bani Israel, maka mereka kecewa. Maka mereka mengingkarinya. Padahal dalam ayat disampaikan laqad manallahu 'alal mu'minin, bahwa baginda Rasulullah dilahirkan dan dihadirkan itu adalah anugerah bagi orang-orang mukmin. Anugerah itu sama dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ada bentuknya nikmat, ada yang bentuknya
dari Allah yang kita telah berupaya terlebih dahulu untuk menggapainya. Jadi susah dulu, capek dulu, payah dulu. Nah, kita kalau di kampung dulu saya macul, kemudian ngagarokan. Geus ngagarokan teh tuluy ngalembutkeun taneuh, geus ngalembutkeun teh berarti dikaringkeun, digerengeun teh kemudian digeledek teh digurat. Geus digurat teh tuluy babut, geus babut teh tuluy tandur. Tandur teh berarti nanam bibit pare. Ting berapa yang terangan teh tandur. Tandur kami ku asok tandur. Tandur teh moal bujur nih gitu. Tapi bagusnya tandur mah kan teu kaharep nampakna teh mundur gitu. Eta kabayang lamun tandur kaharep jigana teh katinjakan we nya hanca tandur. Nah, mundur tandur mah, mundur. Terus beres gitu capek gitu kan. Nah, para yang kemarin teh dihelan, kemudian jadi beas, kemudian disangu, kemudian makan di sawah bareng-bareng beres tandur. Jeung asin anu dipotokopi. Nah, jadi asinnya nggak ngejilid kan gitunya. Itu teh nikmat gitu. Jadi makan di sawah jeung beteuy, jeung jengkol ngoraan gitu dicorekan sambal itu nikmat gitunya. Anu tos macul, anu tos tandur. Nah, terasa nikmatnya makan di situ itu karena sesuatu yang telah dicapai setelah kita capek heula. Nah, kemudian terasa nikmat muncul dina lisan mengucapkan alhamdulillah. Tuh, capek heula kerja di pabrik, kerja dagang, capek dulu, dagang dulu, kerja dulu, usaha dulu, kesana kemari dulu, meeting dulu dan lain sebagainya, dapat hasil. Nah, hasilnya dinikmati oleh keluarga, anak, istri, makan ngariung dina meja makan atau dina sama ngariung tuang sasarangan nikmat gitu. Itu kerja hasil capek, itu nikmat. Nah, kalau manan itu anugerah yang kita tidak pernah usaha atau capek dulu. Seperti baginda Rasulullah dilahirkan, dihadirkan. Itu kan bukan proses yang kita capek dulu, tetapi langsung diberi. Ketika manusia terlahir, ya Allah, sugan mereka kerjina ibu-ibu, ya Allah pas yang barangkali anu aya mataan, anu aya hidungan, anu aya celian disebut hiji-hiji. Anu aya wawasan kabayang pas lahir aya wawasan karena permintaan misalkan. Tapi langsung lahir tos aya cetilan, tos aya hidungan, tos aya socaan. Itu anugerah pemberian oleh Allah kepada kita yang sama-sama harus disyukuri. Nah, ini bahagia dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Maka wajar kita menyambutnya, kita ramai-ramai membacakan sholawat kepadanya dengan memperbanyak bacaan-bacaan sholawat misalnya, wajar sebab bukti bahagia. Nah, ketika ada orang yang bahagia kemudian ada orang yang sebel karena orang yang bahagia, kira-kira siapa dia? Umat Nabi bukan? Nah itu. Nah, maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita bahagia dilahirkan ya baginda tercinta yang mudah-mudahan walaupun kita tidak pernah bertemu bersamanya, tapi beliau merindukan kita. Bahkan baginda Rasulullah itu orang yang paling sibuk nanti di akhirat. Paling sibuk dia. Ketika manusia-manusia di lautan manusia pada waktu itu sedang mencari-cari syafaat, ternyata yang datang dan mampu memberikan syafaat bukan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Musa, bukan, tetapi ternyata baginda Rasulullah SAW. Yang ketika nanti kita mampu minum dari telaganya, kita tidak akan pernah haus selama-lamanya. Begitupun ketika orang-orang itu akan menyeberang terhadap Sirat, baginda Rasulullah telah menunggu, mana umatku. Di sana orang-orang kan lewat Sirat, ada yang mampu melewatinya, ada yang tidak mampu. Nah, ketika mereka yang sudah mampu, Rasulullah itu sujud lama sekali. Kenapa? Ingin apa wahai baginda Rasulullah? Pengen umatku selamat di dalam Sirat ini. Rasulullah sujud lama dan ditanya oleh Allah dikabulkan. Tapi ternyata
Setelah itu masih banyak umat-umatnya yang ada di neraka. Ya Allah, sujud lagi, minta lagi kepada Allah. Ya Allah, minta umatku yang pernah beramal baik, ya Allah selamatkan. Sujud, minta lagi kepada Allah. Masih ada, ya Allah, ada orang yang masih beriman saja kepadaku. Ya Allah, selamatkan dia. Di neraka yang punya iman sedikit pun, dia dipintakan oleh baginda Rasulullah untuk diselamatkan. Dipeluknya umatnya selamat. Kemudian ada lagi karena masih ada, ya Allah selamatkan umatku yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Beliau adalah orang yang paling sibuk kelak nanti di akhirat. Wajarlah kalau kita mencintainya lebih di atas segala-galanya, lebih pada cinta daripada anak dan keluarga. Bahkan para sahabat dulu, Umar itu kan paling depan membela baginda Rasulullah. Ada apapun Umar paling depan. Misalnya, karena memang kecintaannya melebihi daripada cinta dan keluarga. Kalau Abu Bakar cintanya yang diberikan hartanya semuanya. Untuk siapa? Untuk baginda Rasulullah, untuk perjuangan di jalan Allah, kecintaannya. Lalu mana untuk keluargamu? Allah wa Rasuluhu yakfi. Allah dan Rasulnya cukup bagiku. Karena yang ada di tangan Abu Bakar, apapun yang di tangan Abu Bakar itu menjadi kalau dagang itu berhasil dagangnya dibeli oleh orang, apapun yang ada di tangan Abu Bakar. Itulah salah satu baginda perjuangan. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita mampu bersolawat, mampu mendekatkan sholat berjamaah, mampu bergotong royong, mampu bersosialisasi dengan yang baik, mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada cinta kepada baginda Nabi. Hadirin jamaah rahimakumullah, melanjutkan makalah yang selanjutnya, makalah yang ke-13. Al-maqalatu as-salisata asyara an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun minal fisali min dhulumatil qalbi. Ada 4 yang membuat hati kita itu menjadi gelap, wa arba'atun minal fisali min nuril qalbi, dan ada 4 perkara yang membuat hati kita itu menjadi terang. Orang yang gelap hatinya tidak akan pernah mengarahkan seluruh anggota tubuhnya kepada jalan yang lurus. Orang yang terang hatinya maka akan mengarahkan kolbunya kepada jalan yang lurus. Itu bedanya. Maka 4 perkara ini boleh jadi bisa menjadi alat analisis atau pisau analisis bagi kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Ini sebagian kecil saja dari sabda-sabda dari baginda Rasulullah SAW yang disampaikan melalui Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasrul Ibad. 4 perkara tersebut yang membuat dzulmatil qalbi, gelap hati. Kalau gelap hati nanti gelap mata. Kalau gelap mata nanti gelap pada kehidupan, karena kehidupannya dzulmat, tertutup dengan kegelapan. Yang pertama adalah batnun syab'anun min walubalatin. Yang pertama yang dapat membuat hati menjadi gelap itu adalah batnun syab'anun, adalah perut yang terlalu kenyang. Orang yang terlalu kenyang, terlalu wareg perutnya dengan makanan, walaupun makanan itu di sini adalah makanan yang syar'iyyun, makanan yang baik, makanan yang halal, tetapi terlalu kenyang itu akan membuat orang bisa jadi salah satu bagian menuju kepada kegelapan, gelap hati, gelap kolbu. Sebab kalau orang terlalu kenyang, yang terasa itu perwataknya, perbawaannya kepada tunduk. Nah, tunduk. Ustaz Abimah nunutan lain pada warung yang penting maka atas bagadan obati beda. Bisa lihat kalau kita buka puasa, itu kalau perutnya terisi dengan terlalu kenyang, itu maghrib dia hoream. Sholat isya jeung tarawih itu tunduk karena perut terlalu kenyang. Nah, orang yang perut terlalu kenyang hese bangun tidur. Makanya kalau pengen hati itu terbuka, maka qalilul akli, sedikit makan. Itu sedikit makan. Kalau Rasul kan sedikit makan, kita pun beda sedikit. Kalau kita sedikit makan, gitu kan, itu beda. Rasul qalilul akli, sedikit makannya. Kalau kita
sedikit-sedikit makan gitu. Terus makan pagi-pagi teh aya bubur tapi da can dahar sang beli nasi padang jauh ke itu naik bus ke Padang gitu. Nah gitu makan kan gitu. Nah, sanggeus makan nasi mah tos makan tapi pada sektor sorabi lontong gitu kan bubur isuk-isuk teh can makan. Ngaleus keneh sabab bisa warna teh namun geus ku nasi. Nah, mengarah bahwa batun syab'anun perut yang kenyang itu mengarah kepada dulumatil qalbi. Hatta bukan tidak salah sih makan yang halal boleh, tetapi jangan terlalu banyak porsinya. Makanya kalau Rasul makan itu konteksnya kenapa Rasul sehat makan itu kalau di tengah-tengah lagi enak-enaknya berhenti kan gitu ya. Kalau kita terus ke nambah deui ke enak teh kan gitunya mungkin keboborot kan gitu kesangan kan gitu. Nah kalau Rasul itu ternyata triknya, tapi kan kita mah karena mengikuti hawa nafsu ya enak hari enak terus we kan gitu kumpul lebar ya sok janda ya kan gitunya. Bisa gitu. Ya lebar cimiu ya cenah kan gitu loba kene nambah deui bae gitu. Bisa wae kan gitu. Tetapi kalau Rasulullah tidak pernah terlalu kenyang gitu. Tidak pernah terlalu kenyang makannya itu. Jadi kalau sudah di tengah-tengah itu Rasul saking sedang enak-enaknya itu Rasul berhenti. Itu sangat luar biasa. Luar biasa. Kita mah kalau sedang enaknya nambah bukan berhenti gitu. Maka bisa jadi batnun syab'anun. Kedua, yang membuat bisa gelap hati teh wasubatuz zalimin, bergaul bersama orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim? Ay al-mutajawizina 'anil haqqi ilal batil. Orang yang melewati kebenaran terjerumus ke dalam kebatilan. Itu zalim. Jadi orang yang melewati kebenaran yang melewati tidak dari kebenaran terjerumus ke dalam jurang kebatilan. Jadi orang yang zalim itu kan dulmun, orang yang gelap. Orang yang gelap itu berarti dia ada dalam kebatilan. Orang yang ada dalam kebatilan itu ketika berteman dengan orang-orang yang batil, orang-orang yang zalim, maka kita pun akan termasuk akan terjerumus kepada hati kita yang menjadi gelap. Terjerumus kepada hati yang gelap, salah satunya yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim, sholat tara kan gitu ya, kabatur jahil, kabatur aniaya. Kita berteman dengan dia. Oh kenapa? Karena dia kaya, karena dia pimpinan ormas misalkan, karena dia pimpinan partai. Maka hati kita tentu akan menjadi gelap. Karena dia big boss misalkan, atau karena dia jagger misalkan. Justru kalau kita dekat, kenal dengan Allah, itu kan Allah kan yang Al-Qahar Al-Jabbar, yang maha memaksa, yang maha gagah, yang maha perkasa. Kita dekat dengan dia. Taruhlah kita kenal dengan Hulak, berteman dekat dengan Hulak. Hulak itu kan gagahnya, Hulak teh gaya kan gitu, atau Superman gitu kan. Atau siapa lagi yang gagah teh, yang barukan apa teh, sade itu gagah teh. Batman gitu kan yang itu. Superman, Hulak kan gitu misalkan. Nah, kita berteman dengan dia, kemana-mana kita juga dikawal oleh dia. Lamun kurang dikawal oleh dia, ada dia, kira-kira ada orang yang mau beragagah bergege nggak kepada kita? Kira-kira akan ada orang nggak yang membuat kita itu dihina atau disiksa atau diancam, diintimidasi? Ada nggak yang kira-kira begitu? Kalau kita dekat dengan Hulak, sieun kurang, sieun ku Hulak. Sieun kusaha kurang atau ku Hulak orang lain ngahormat ka urang teh. Beda aya ku. Oke, beda aya Robocop kan gitu, dia itu nggak mau karena kita bersama Robocop kan gitu. Jadi kita, tapi lamun aya Robocop mah kan wah urang teh dihina, digeus dan sebagainya kan gitu. Tapi karena aya Robocop, dia takut bukan kepada kita, takutnya kepada siapa? Karena ada
ada roh, atau ada orang yang ingin mencelakakan, kan begitu, ingin mencelakakan, tidak mau menolong sebagainya. Tetapi di belakang kita ada pendamping yang gagah, perkasa, nggak takut gitu. Begitupun kita, karena kita merasa ada yang melindungi, hati kita pun akan nyaman, akan tenang, akan gagah gitu kan, dimanapun, di tempat manapun akan tenang, akan kenapa? Karena ada Robocop, karena ada hula, orang pasti nggak apa-apa. Ketika ada yang mencelakakan gitu, tinggal bekerja aja ke Robocop, selesai kan, kalah sama Robocop, kalah sama hula. Begitupun kita, kalau kita dekat dengan Allah yang jadi pelindungnya. Nah ini kan diibaratkan kan supaya paham. Kita dekat dengan Allah dekat dengan kita. Nah kita bersama Allah, nah Allah bersama kita, atau kita ada di Allah. Itu ternyata pertanyaan untuk kita. Kita ada bersamanya kemanapun kita, karena ada pelindung ini, pasti hati kita tidak akan pernah goyang, tenang aja, nyaman aja. Orang lain, si maju lidah ke orang suka, tinggal bebe jawab kan bisa Allah, selesai. Sebenarnya demikian. Jadi kalau kita dekat dengan pelindungnya, kan begitu, dekat dengan apa? Jadi orang lain tidak akan macam-macam kepada kita. Ataupun ada yang macam-macam, bebeja, kan gitu kan, membawa dia kepada Allah, selesai urusan. Sebenarnya begitu. Tetapi kenapa kita belum sampai di situ? Boleh jadi tinggal dianalisis lagi keyakinan kita kepadanya seperti apa. Kedekatan kita kepadanya seperti apa? Ya wajar kalau dia tidak menolong karena kita tidak mau, tidak kenal. Wajar kalau ulok tidak menolong kita karena kita juga dengan uloknya tidak kenal. Nah itu. Nah maka di rahimahumullah, orang yang selalu berada dalam bersama orang-orang, berteman dengan orang-orang yang dolim, lupa sholat, lupa ngaji, lupa saling mengingatkan pada kebaikan orang-orang dolim, itu orang-orang yang dalam kegelapan. Pemabuk, peminum judi misalnya, itu pasti kita akan termasuk salah satu bagian yang menghantarkan kepada qalbu yang dzulmatil qalbi, qalbu yang gelap. Nah, qalbu yang gelap. Kenapa mereka? Sebab mereka tidak pernah ingat Allah. Makanya di dalam surat Al-Kahfi, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan engkau mengikuti orang-orang yang dia itu telah melupakan kami, qalbahu, hatinya melupakanku, an dzikrina, dari mengingatku, dan mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dan melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang zalim. Ketika mengikuti mereka, orang-orang yang zalim itu karena amruhu furuta, urusan-urusan mereka orang-orang zalim itu semua urusannya itu acak-acakan, tidak pernah ada yang beres. Tidak ada yang beres orang-orang yang zalim itu, hatinya tidak pernah ada yang beres. Oke, membuat apa namanya? Membuat skenario, cerita A, B, C, D, E. Orang-orang zalim itu seperti itu. Nanti untuk menutupinya ya dengan kebohongan lagi, dengan kezaliman lagi. Makanya wajar kalau kalbunya semakin gelap, tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kita bersama orang yang gelap, kita pun nanti akan masuk dalam kegelapan, dituturkan orang yang gelap. Nah itu nanti akan ada dalam kegelapan. Begitupun ketika ingin melihat seseorang, kan lihat aja siapa teman dia, kan begitu. Kalau ingin mengetahui seseorang, lihat dia berteman dengan siapa. Nah itu termasuk ciri untuk melihat seseorang itu, kita tinggal melihat dia bertemannya dengan siapa. Nah bisa dikategorisasikan, kan begitu. Nah itu yang kedua, subatul zalim. Yang ketiga, wanisyanul dzunubi al-madiyah. Yang ketiga yang membuat hati kita menjadi gelap itu adalah melupakan dosa al-madiyah yang telah lalu. Jadi meninggalkan dosa, melupakan dosa yang telah kita lakukan, itu akan termasuk menjadi salah satu bagian menghantarkan kepada qalbu dzulmatil qalbi, hati gelap. Bi ayat fala anha min ghairi nadamin,
melupakan dosa yang telah dilakukan min ghairi dinamin, tanpa ada rasa nelangsa. Kita telah melakukan dosa yang telah lalu dan ingat dosa itu, tapi kita tidak pernah nelangsa, tidak pernah nelangsa dengan apa yang telah diperbuat. Bahkan dosa itu dilupakan. Kalau dilupakan itu termasuk hati kita itu menjadi hati yang gelap nanti. Kalau dosa yang telah dilakukan masa lalu kita melupakan. Tetapi bersyukur bagi orang-orang yang pernah melakukan dosa pada masa lalu sampai hari ini masih diingat. Kenapa? Kalau diingat berarti dia akan tobat. Kalau dia merasa melangsa, hanjakal, melangsa, nadam, maka termasuk akan melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan pernah melakukan lagi kalau dosa-dosa yang lalu itu diingat. Nah, berarti orang yang ingat terhadap dosa, kolbunya masih ada terang, kolbunya masih ada nur, masih ada cahaya. Nah, maka bagi orang-orang yang melupakan dosa al-madiyah, misalkan pernah ingat 1 tahun tidak pernah melaksanakan sholat, dan ketika sholatnya buat apa, punya prinsip dulu begitu, pemahaman demikian. Misalnya ingat tetap pernah sholat hari ke 1 tahun, misalnya ditobatan, ya Allah astagfirullahaladzim, istighfaran terus. Itu bagus, itu bagus. Sebab orang yang melupakan dosa, bahkan tidak ada nalangsa, nadam terhadap yang telah dilakukan, bahkan melupakannya, itu termasuk orang yang akan terjerumus pada qalbu yang gelap. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu dosa ya yang dilupakan, ini mah yang kebaikan saja ditinggalkan. Misal Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka. Termasuk salah satu bagian tanda orang yang hatinya mati, hati mati berarti kan gelap. Kalau terang itu kan lampunya ada nyala terang. Tapi kalau lampunya mati tidak terang. Kalbu mati pun sama dengan lampu mati tidak terang. Termasuk salah satu di antara maut hati itu adalah adamul husni ala ma fataka. Adalah tidak ada rasa langsa, sedih ala ma fataka terhadap perbuatan amal yang baik, yang amal perbuatan baik itu terlewatkan. Misal Bapak Ibu itu sudah biasa 1 hari 1 malam itu punya hancur Quran 1 kali, 1 juz baca Quran baik kan? Baca Quran baik. Istiqomah sehari 1 juz baik. Nah, ketika suatu saat itu ada undangan, hampir sampai 3 hari, bahkan yang tadinya bisa baca Quran tiap pada maghrib sampai isya 1 juz misalnya, itu terlewatkan. Ibu teh nalangsa, ya Allah menalang saya, yang lebar. Eti maghrib nepi ka isya poho teu ngaji Quran lain poho ku sibuk misalkan. Nalangsa gitu misalkan gitu. Ketika bapak ibu nalangsa meninggalkan yang biasa dilakukan tadi, itu berarti hati masih cahayaan. Tapi lamun teu aya nalangsa, padahal itu masih meninggalkan kebaikan, teu aya nalangsa dina hate kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dina Iqadul Imam dina Hikam, itu teh sudah termasuk alamat mautil qalbi, alamat hati yang mati. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, alamat hati yang mati nu baik-baik oke ketika tenalangsa, misalkan biasa salat sebelum duhur 2 rakaat dilakukan, pada duhur 2 rakaat dilakukan, atau sebelum duhur 4 rakaat, sebelum 4 rakaat sok dilakukan terus rutin. Karena ada perjalanan safar, jadi kan wajib ngumpul, bahkan dikosor misalkan nalangsa gitu kan, teu bisa ngalakukeun nyempurnakeun ibadah ka Gusti dengan salat sunatnya 4 rakaat sesudah dan sebelumnya, hati nalangsa, itu termasuk orang yang hatinya bercahaya. Tapi lamun teu nalangsa termasuk alamatil mautil qalbi. Nah di dia dosa
Ibnu Athaillah mah anu pagawean hadekat tinggalan we oge mun teu dalam satu musuh babi di dieu mah Ibnu Hajar al-Asqalani dosa anu lalu dilupakan mau pohokeun itu termasuk matil qabi mah dosa geus puguh dosa. Nah imah geus puguh dosa dipohokeun bahkan teu nalangsa anu pernah masa lalu itu termasuk bagian daripada alamat atau ciri hati yang mati. Kemudian tadi satu batun syambanun, yang kedua subatuz zalimin, yang ketiga nisyanuz dzunubil madiyah, yang keempat tulul amal. Apa itu yang tulul amal? Tulul amal teh panjang angan-angan, panjang hayalan. Apa yang disebut tulul amal? Adalah ma wa huwa tarakkubu ma yustaba'adu usuluhu, adalah menginginkan sesuatu yang keberhasilannya itu jauh, yang sesuatu tersebut jauh untuk bisa hasil. Misalnya begini tulul amal teh, ya Allah kabayangnya imah gedong sigrong misalkan budak carager mobil loba 10 di imah misalkan diinget-inget begitu dinikmati ngahayal, lamun ngahayal barijeng keadaan diri kemudian milik dinasaran dan sebagainya itu tidak ada jalan untuk bisa seperti itu. Tunjung teh panjang angan-angan, panjang cita-cita, akhirnya apa? Stres. Itu yang terjadi stres. Kenapa? Karena tulul amal, panjang angan-angan yang tersebut itu tidak akan pernah terhasil. Berbeda dengan ketika itu menjadi motivasi, giat karena gawe, giat karena usaha. Beda. Itu bukan tulul amal, itu mah roja. Tapi ini mah karena gawe jadi daya gitu kan. Tulul amal mah karena gawe teu aya, karena semangat oge teu aya. Hayu we ngalamun, nah itu tulul amal. Nah, kenapa demikian? Tulul amal pun itu akan membuat hati kita itu adalah bagian di antara, termasuk di antara kegelapan hati adalah tulul amal. Kenapa demikian? Baginda Rasulullah SAW dari Ali Rasulullah SAW qala inna asadda ma atakhawwaqu alaikum khoslatani ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling ditakuti oleh baginda Rasulullah SAW untuk umatku adalah dua perkara. Pertama, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu itu akan menjerumuskan kepada dosa. Watulul amal, yang kedua adalah panjang angan-angan. Ittiba'ul hawa ini ya'dilu anil haqi, akan memalingkan, mengikuti tulul amal itu akan memalingkan seseorang dari kebenaran. Kemudian wa amatul amal fal hubbu lidunya, akan menghadirkan hubud dunia, cinta dunia. Kalau cinta dunia melupakan akhirat. Itu dengan tulul amal akan cinta dunia. Tulul amal akan wa amatul amal fal hubbu lidunya, akan menghadirkan cinta dunia. Kalau dengan mengikuti hawa nafsu, fa'innahu ya'dilu anil haqqi, akan memalingkan dari kebenaran. Jadi dua perkara tadi, kalau orang memperturutkan hawa nafsu, dia akan terjerumus dan meninggalkan kebenaran, akan terjerumus pada kebatilan. Kalau orang yang tulul amal, panjang angan-angan, ngalamun nikmat, ngalamun kan gitu, itu akan menghadirkan dalam hatinya hubud dunia. Hubud dunia, cinta dunia. Berbeda dengan punya dunia, beda. Cinta dunia itu walaupun dalam salah satu hikayat, walaupun dia hanya punya tongkat, rumahnya sih nggak seberapa, tapi dia tuh hanya punya tongkat yang dia cintainya, pergi ke masjid, ke sholat, mau diinget-inget teh tongkat aja, tongkat ke sholat mimiti Allahu Akbar, lebih ke kabar sholat mau diinget-inget tongkat. Lain Allah iya, itu juga termasuk cinta dunia. Tapi boga mobil 10, imah gedeng sikrong, kemudian pembantu juga banyak, pekerja juga banyak, lebih daripada 100 orang. Tapi pada waktu sholat,
berjamaah teu pernah inget dia karena mobilna karena teuing mobil eta mah nyangakeun waktu salat mah dia memutuskan hubungan dengan apapun kecuali hanya dengan Allah. Itu tidak cinta dunia. Jangan salah paham, jangan salah arti, jangan beda arti. Walaupun mobilnya banyak, tapi waktu sholat dia sholat, tidak pernah teringat mobilnya dan sebagainya ketika sholat, dia itu tidak cinta dunia. Tetapi lamun nama cuman misalkan bogana sapeda, misalkan isuk-isuk jedul upin ka sholat jeda dengan sapeda, itu sholat zuhur, itu sholat asar, bisa jadi termasuk cinta dunia. Kenapa? Karena dengan adanya sepeda itu melupakan dia dari sholat, melupakan dari ngaji, merupakan dari bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk cinta dunia. Itu demikian. Bahkan yang namanya fardu kifayah itu bukan hanya mensalatkan jenazah. Fardu kifayah itu bagi umat muslim membangun pabrik itu fardu kifayah. Kita itu harus ada orang yang mampu membangun pabrik, membangun kain, kan begitu. Harus ada di antara kita fardu kifayah, kewajiban kita di antara kita. Bukan hanya mengurus yang mati saja. Itu bisa dilihat di dalam syarahnya Kitab Sabina karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantami. Di dalamnya disebutkan satu bagian daripada fardu kifayah itu membuat pabrik, membuat baju untuk orang sholat. Seolah sholat kudu menutup aurat, kudu pakai pakaian dibuat dari benang, dari kain dibuat dari pabrik tenun. Maka umat muslim fardu kifayah harus ada yang mampu membangun pabrik, itu wajib. Untuk dakwah orang muslim harus ada yang mampu membuat kendaraan, membuat motor, membuat jas, membuat kopea, membuat ini itu fardu kifayah di antara kita. Kenapa demikian? Karena itu termasuk satu bagian daripada kewajiban umat muslim. Nu ngaji kudu aya, nu bisa ngaji kudu aya. Nu kuliah, nu sekolah, nu matematika, wah macam-macam kudu aya kabeh. Umat muslim dalam bidang apapun harus ada. Nah, termasuk itu ubud dunia termasuk walaupun punya tongkat satu, tapi ketika sholat ingat nanti karena tongkat baik termasuk ubud dunia. Tapi sanajan boga mobilnya 100, tapi mobil yang 100 tadi teh keur sholat waktu sama sholat tidak pernah ingat kepada mobilnya di dalam sholat, maka itu tidak termasuk ubud dunia. Rawi ubud dunia. Wa arba'atun minal husali, dan 4 perkara min nuril qalbi yang menjadikan cahaya, yang membuat hati kita itu terang. Tadi 4 perkara yang membuat hati kita gelap. 1 adalah terlalu kenyang, yang kedua adalah berteman dengan orang dolim, yang ketiga melupakan dosa yang telah terlewat, yang keempat tulul amal. Dan 4 perkara membuat hati kita itu menjadi bercahaya. Pertama, batnun jariun, perut yang lapar. Li azlin tayaqud wa ta'ahubin. Li azlin tayaqudin wa ta'ahubin. Perut lapar itu salah satunya adalah untuk membuat dia itu bisa mampu bangun pada waktu malam. Jadi perut yang lapar itu Bapak Ibu membuat hati kita itu menjadi terang. Makanya ada saum sunat Senin Kamis, ada saum Daud. Itu dengan saum itu membuat kalbu itu semakin terang. Maka kalau Bapak Ibu banyak dosa, banyak noda, misalkan perbanyak saum sunat, misalnya Senin Kamis atau Daud, itu pasti kalbu kita itu akan terang benderang. Mohon maaf, mungkin bagi beberapa ulama misalnya Abu Yadin Yati itu setiap puasa itu kan setiap hari itu dia puasa, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Makanya ada puasa seperti sholat sunat, ada sholat sunat yang rawatib, muakkad, baru muakkad, ada sholat sunat mutlak. Puasa pun sama. Di antara para ulama ahli tasawuf menyampaikan bahwa puasa pun sama, ada puasa mutlak. Ketika baginda Rasulullah SAW
pulang ke rumah kepada baginda Aisyah, wahai Aisyah, hal hendak kita amun, apakah ada makanan hari ini? Kata Aisyah, ya Allah, ya Rasul, tidak ada. Ya udah, aku berpuasa. Kan di situ tidak disebutkan puasa apa. Senin, nah Kamis, nah Daud, kan gitu. Nah itu selama tidak ada larangan, dan ternyata dengan berpuasa itu membuat kalbu itu menjadi semakin terang benderang. Jadi kalau ingin ada firosatul mukminin di dalam kalbu kita, perbanyaklah puasa. Sebab dengan berpuasa hati kita itu akan menjadi terang. Pasti akan menjadi terang. Semakin mudah, ringan dan lain sebagainya dengan berpuasa itu akan bercahaya kalbunya. Maka dengan hadirnya Ramadan yang pertama, batnun jami'un, perut yang lapar itu akan mampu menghadirkan, memudahkan orang untuk bangun tidur. Boleh jadi kenapa pada waktu malam susah bangun, karena perutnya terlalu kenyang, telinganya terlalu kenyang dengan musik misalkan, atau dengan pendengaran yang lain. Matanya terlalu kenyang misalkan menonton sesuatu yang tidak membuat kita ingat pada Allah. Misalkan lama banget pakai nonton Ikatan Cinta, kan kalau sholat kita nonton Ikatan Cinta kan ingatnya kerimpin kayak gitu. Atau dina SCTV, non SCTV bu Starla kan gitu, yang si Ciko kan gitu kan. Udah ingetnya kan gitu. Kalau tuh si Starla tadi gini ya, si Ayu gini, sedangkan rambutnya dikribol, sedangkan gitu. Bisa begitu kan? Yang ingat itu kenapa demikian? Nah kalau itu yang terus diisi pada otak, diisi pada telinga, diisi pada mata, ya wajarlah itu kalau kalbunya tidak terang. Kenapa? Karena cahaya-cahaya aliran yang mestinya cahaya-cahaya terang benderang dari sini membuat hati terang, dari mata membuat hati terang dengan baca Quran mata terang, dari telinga mendengarkan Quran hati menjadi terang, dari mulut yang dikeluarkan baca salawat hati menjadi terang. Tertutup yang masuk ya kiru-kiru kan gitu. Mata wajar kalau kalbunya pun jadi keruh. Wajar kan bu ya? Wajar. Bisa paham kan kita ya? Kenapa? Hati kita tidak terang karena yang masuk inputnya kan bukan yang membuat hati kita terang. Ini saja lampu kalau tidak ada aliran listriknya ini kan menyala, padam kan gitu. Nah aliran listriknya diputus, aliran keterang-terangan kesini diputus. Makanya wajar kalau kalbunya tidak menjadi terang. Nah bangun malam, susah bangun malam itu termasuk karena batnun jaiun, perutnya terlalu kenyang walaupun dengan yang baik. Kalau kelebihan taimah itu berdosa. Kemudian yang kedua wasubatus sholihin. Wasubatus sholihin yang kedua bergaul, berteman dengan orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Al-khalisina min kulli fasadin, orang-orang yang sudah tidak lagi terjerumus kepada jurang-jurang kefasikan, kerusakan. Oh kita mah berteman dengan si ini mah pernah melakukan kagorengan. Oh si ini mah gawe teh HD baik. Oh si ini mah cara gaul begini, diikuti orang soleh itu, maka insya Allah hati kita pun akan menjadi terang. Bahkan teman yang baik itu adalah orang teman yang mampu mengingatkan kita untuk ibadah kepada Allah. Justru kalau kita berteman dengan orang-orang yang melupakan dengan Allah, itu tidak teman yang baik. Teman yang baik itu teman yang mampu mengkritik, mengingatkan kita, memperingatkan kita kesalahan-kesalahan kita, mampu mengingatkan kesalahan-kesalahan kita hingga kita mampu membuat kita menjadi lebih baik. Jadi kalau ada orang kita maksiat tidak diingatkan, kita salah tidak diingatkan, itu bukan teman yang baik. Suami dengan istri adalah teman yang baik di dalam berumah tangga misalnya, maka wajar kalau istrinya belum sholat, ingatkan sholat. Suami belum sholat, ingatkan suami yang belum sholat. Suami belum sedekah, ingatkan suami sedekah. Misalkan Jumat pagi, hari subuh, atau balik mulu dan besok misalnya. Nah termasuk itu adalah teman yang baik. Suhbatul musholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh itu akan membuat hati kita, jiwa kita menjadi kalbu kita menjadi terang. Yang ketiga, wahidudunumil madiyah ay bi ayatadrapaha ma'an nadam. Jadi kalau tadi melupakan dosa masa lalu,
Nah, yang membuat hati kita menjadi terang yang ketiga itu adalah menjaga dosa yang telah lalu agar tidak terjerumus kembali. Bi ayatan darokah nadam dengan mengingat-ingatnya serta diikuti dengan rasa hati yang nelongso, nadam. Jadi mengingat dosa masa lalu, kemudian mengingat-ingatnya, kemudian dihadirkan dengan rasa nelangsa, rasa hanjakal, maka tidak akan pernah melakukan lagi dosa itu. Itu termasuk yang akan membuat hati kita bercahaya terang benderang. Hati kita bercahaya. Sebab banyak orang yang melupakan dosa masa lalunya. Tapi itu bukan dosa kan gitu. Padahal justru orang yang mengingatkan dosa masa lalu hatinya akan menjadi terang. Tapi namun ayeuna mah geus pugunyieun kasalahan masa lalu teh. Orang Indonesia mah poho ieu we oke. Gitu kan, diberi deui duit supaya dicoblos deui padahal sudah disakiti misalnya. Nah, itu pun membuat hati kita orang yang demikian hatinya gelap. Di ayat Ar-Rahman ada. Yang keempat, waqasrul amal. Ayhamsu waqasrul amal, pendek angan-angan, itu termasuk orang yang termasuk bagian daripada nuril qalbi, yang hatinya bercahaya. Pendek angan-angan. Jadi kalau tadi ada hayalan, baca memikirkan berhenti, stop. Sebab tadi angan-angan akan menghadirkan cinta dunia, lupa pada Allah. Waqasrul amal ayhamsu itu termasuk salah satu bagian daripada hati yang bercahaya, di antara tanda-tanda hati yang bercahaya. Jadi 4 tanda-tanda hati yang bercahaya. 1, perut yang lapar, bisa jadi dengan berpuasa. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, menjaga dosa yang masa lalu tidak dilakukan kembali dengan rasa nelangsa. Kemudian yang keempat, memperpendek, memutus cita-cita. Nah, ini sedikit lagi digorolokan aja dari Abu Thayyib. Pertama, Abu Thayyib menyampaikan dalam keterangan berkaitan 4 perkara yang tadi membuat hati gelap, 4 perkara yang membuat hati ini terang. Siapapun orang yang berteman dengan 8 golongan ini, maka akan bertambah 8 perkara pula bagi orang yang berteman dengan 8 golongan ini. Pertama, orang yang selalu duduk dengan orang-orang kaya, jadallahu hubbud dunya warubata biha. Orang yang duduk selalu bersama orang-orang kaya, maka dalam kalbunya akan ditambah oleh Allah itu jadallahu hubbud dunya warubata biha, akan ditambah cinta dunia dan resep karena dunia. Namun orang kita duduk bersama orang-orang yang kaya, berbeda dengan tujuan. Bersama mereka ingin belajar, ingin motivasi, ingin gimana kira-kira sukses menjadi kaya, itu berbeda. Tetapi dia mah hanya duduk saja bersama orang-orang kaya, maka Allah akan tambah dalam kalbunya itu hubudunnya warobata biha. Yang kedua, barang siapa yang duduk bersama orang yang fakir, hasolah asyukur warnido, maka kalau kita bersama dengan orang fakir, ditambah oleh Allah di dalam dirinya rasa syukur dan ridho. Kalau ingin tambah syukur dan ridho, datanglah kepada orang-orang yang fakir, datanglah kepada orang yang paling bawah di antara kita. Makanya untuk melihat dunia itu, lihatlah yang di bawah kita. Kalau yang aman, lihatlah yang di atas kita. Sebab melihat orang-orang duduk bersama orang fakir, maka akan menghasilkan syukur dan ridho. Bikismatillahi ta'ala, atas pembagian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, 1 jala arnia, yang kedua jala sangkukoro. Kemudian yang ketiga, waman jala sama sultan roddahullahu al-qaswat tajalul al-qaswat al-kubro. Kalau bersama-sama, yang ketiga bersama, duduk bersama sultan, bersama raja, bersama pemimpin, maka Allah akan nambah bagi orang yang bersama dia itu al-qaswat al-kubro, keras hati dan takabur, karena merasa dia dekat dengan pemimpin. Makanya tadi kalau kita dekat dengan Allah, aman, tinggal berbicara ke dia. Jika kita dekat dengan ulama dekat dengan kita, kita tahu kita dilindungi oleh Allah.
Siapapun orang lain nggak mau kan ke kita, nggak mau macam-macam kan begitu. Begitupun kalau itunya kita bersama Allah, ada siapapun tinggal berbeda saja kepada Allah, selesai. Nah ini bersama sultan itu akan menambah keras hati dan takabur. Yang keempat, visi salah disebut tadi ya. Yang keempat, waman jala sama anisa jalu ajalo syahwat. Lamun babarengan wae jeung awewe jeung perempuan jaga al-jahla wasyahwat tak akan menambah kebodohan dan syahwat. Makanya kalau mohon maaf kalau orang yang banyak duit kan itu teh awen teh gonta-ganti bae kan naik mobil Lamborghini kan begitu. Cantik-cantik semua. Ini karakteristik pribadi yang keberapa? Yang ke-78 misalnya. Itu pasti jaga al-jahla wasyahwat. Pasti di situ adalah kebodohan dan syahwat. Nah, bersama wanita. Kemudian yang kelima, waman jala sama asyian ja'azadahu minallahwi. Lamun bergaul bae jeung budak, geus kolot pegol jeung budak bae, maka azada minallahwi, maka nate pasti Allah akan nambah rasa heureuy, ulin gitu kan. Eta kalau geus kolot tapi ulin bae jeung budak gitu kan, layangan bae jeung budak kelas 3. Padahal dia teh usia 50 tahun misalkan. Oh lain eta mah bapana keur ngajak ulin ka budak. Oh beda eta mah kan gitu. Pasti lamun ayeuna babarengan jeung budak leutik pasti hayang teh ulin bae. Wa man jala sama al-qussa azdada minal jaraati ala dzunub wa tasbit taubah. Kalau bersama orang-orang yang fasik itu maka akan dia itu dilupakan dengan orang-orang melupakan dosa dan akan melalaikan tobat. Bersama orang fasik itu pasekon itu lamun dina tukang ngebas mah gitunya ngebas teh kan itu pagi gaduhan pasekon itu bentuknya melengkung itu bentuk L kabatur bisa ngalampengkeun diri nama bengkok itu pasek. Nah orang pasek itu begitu ayo we kabatur teh ngomongkeun bener dan sebagainya ari dirinya sendiri pasek itu. Kemudian yang ketujuh, waman jala sama sholihin. Siapapun orang yang duduk bersama orang-orang sholihin azda duduk batan finan ta'at, maka akan bertambah. Yang ke-8 ya, yang ke-7 akan bertambah bagi orang-orang yang duduk bersama orang soleh akan bertambah rasa resep karena taat, rasa ibadah, baik sholat, baik ibadah. Itu duduk bersama orang-orang soleh. Yang terakhir, waman jalasa ma'al ulama azda minal ilmi wal amal. Barang siapa yang duduk bersama ulama maka akan bertambah bagi dirinya ilmu dan amal. Nah, ilmu dan amal. Kalau bersama ulama, itulah 8 golongan yang ketika berteman dengan 8 golongan itu kita akan ditambah oleh Allah 8 perkara. Duduk dengan orang kaya akan ditambah cinta dunia, resep dunia. Yang kedua, duduk dengan orang yang fakir maka akan ditambah syukur dan ridho atas pembagian dari Allah. Yang ketiga, duduk bersama raja maka akan bertambah keras hati dan takabur. Yang keempat, duduk bersama perempuan maka tambah bodoh dan syahwat. Yang kelima, duduk selalu bersama anak-anak maka akan ditambah ikut ingin nanti main wae. Yang keenam, duduk dengan bersama orang-orang fasik maka akan lupa dosa dan akan memperlambat tobat. Kemudian duduk bersama orang-orang yang soleh. Yang ketujuh, maka akan bertambah cinta dan taat. Yang kedelapan, duduk bersama ulama akan bertambah ilmu dan amal. Hadirin jamaah itulah yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dari kita dan menjadi salah satu bagian daripada alat analisis untuk kehidupan kita selama mengarungi kehidupan ini, sedikit demi sedikit memperbaiki amalia ibadah kita. Sekian yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.